Senantiasa kami boleh bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu hingga hari ini, Bapa di surga, dalam kekayaan hadirat-Mu yang sungguh agung dan mulia dalam kehidupan kami di seluruh muka bumi. Engkau pencipta kami, Engkau yang memberikan kekalahan di hati dan jiwa kami. Dan saat kembali kami memuji menyembah Engkau, ada kuasa luar biasa yang kami rasakan, yang tidak bisa kami beli dan dapatkan di dunia ini selain hanya di hadirat-Mu. Satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada tempat lain. Dan hari ini kembali kami beribadah memuji menyembah Engkau. Dan kami membaca firman-Mu dalam kebaikan Kristus Yesus yang selalu menerangi hati dan jiwa kami dan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu hidup dalam pertobatan, menguduskan diri setiap hari dan belajar dari semua firman yang kami baca untuk tetap hidup setia dan menyembah Engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel yang kami panggil dan kenal di dalam Mesias yang dari surga, yaitu Yesus Kristus, yang mengenalkan siapa pencipta, siapa Bapa, siapa Allah itu sebenarnya kepada kami, sehingga kami boleh diterangi dengan kasih Roh Kudus yang meneguhkan perkataan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua ciptaan dan bagi seluruh jagat raya dan bagi semesta dan bagi semua makhluk. Tuhan Yesus adalah kreator, pencipta, Dia adalah Rafa, Dia adalah Alfa dan Omega, yang datang dari Bapa, yang keluar dari Bapa, firman yang hidup, yang telah hidup di dalam kami juga, dan telah menjadi manusia dan kembali ke tahtanya di surga, dan akan datang kedua kali. Dan kami sebagai anak-anak terang akan selalu bersyukur, bersukacita menantikan Maranatha. Itulah sesungguhnya yang kami rindukan, langsung bertemu muka dengan muka, dan Tuhan Yesus adalah Raja bagi kami, sehingga kami semua akan bersiap-siap, bersiaga, berdoa, berjaga-jaga supaya minyak kami jangan sampai padam, supaya kami tetap menyala-nyala dalam roh, supaya kami tetap setia, supaya kami tetap di dalam Tuhan Yesus selama-lamanya. Karena itu kami butuh pembacaan Alkitab setiap hari, agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan dan kami tetap hidup dalam kasih Yesus, tetap percaya kuasa Yesus dan nama Yesus, bahkan salib Yesus yang telah meneguhkan kami dalam pertobatan, sehingga kami semua diampuni, dikasihi, dimerdekakan, diberi kasih karunia yang luar biasa yang tidak bisa kami gantikan dengan apapun di dunia ini. Yesus Kristus adalah harta terbesar kami, orang-orang percaya, yang nanti akan kami utamakan dan selalu utamakan, dan nanti akan menjadi kekuatan terbesar kami di seluruh jagat raya ini, karena Yesus Kristus adalah yang terbesar dari semua pembesar-pembesar kerajaan dunia ini. Yesus adalah imam besar, Yesus adalah nabi terbesar, Yesus adalah Allah yang keluar dari Bapa, Allah yang wujud firman, Allah yang benar-benar menyatakan Bapa kepada kami. Sehingga dengan mengenal Yesus kami mengenal Allah yang hidup, dengan mengenal Yesus kami mengenal firman yang hidup, dengan mengenal Yesus kami dapat mengenal terang. Dan juga kasih karunia yang terbesar bagi kami adalah kami mencintai Yesus, Yesus juga mencintai kami. Kami memilih Yesus, Yesus memilih kami. Kami setia kepada Yesus, Yesus setia kepada kami. Setiap hari kami bertobat, mengakui dosa-dosa kami setiap detik, supaya kami jangan terus jatuh dalam semua kejatuhan dosa-dosa. Menghindari semua keburukan, mengampuni, mengasihi, tetap hidup dalam kasih, karena kasih dan pengampunan adalah hal terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Mazmur 7 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-18 dengan perikop, Allah atau Elohim adalah hakim yang adil, yang berbunyi demikian. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyami itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku buat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertatalah di atas mereka di tempat yang tinggi.
Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang-orang yang benar. Engkau yang muji hati dan batin orang, ya Elohim yang adil. Perisai bagiku adalah Elohim yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Elohim adalah hakim yang adil dan Elohim yang murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik terhadap dirinya. Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Demikianlah membaca Alkitab kita siang hari ini. Bapa di surga, terima kasih kami telah membaca Alkitab. Biarlah firman-Mu selalu melekat dalam hati dan jiwa kami, selalu merindukan Engkau dan selalu tetap percaya pada Engkau, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, Yesus Kristus Sang Kreator, Sang Pencipta, yang telah memberikan kekekalan di dalam hati dan jiwa kami. Kau adalah terang dan garam dunia Tuhan. Engkau adalah kehidupan kami, sehingga kami belajar dari setiap pribadi-Mu untuk tetap hidup dalam kasih-Mu, tetap hidup mempelajari setiap firman yang kami baca untuk kami lakukan, pahami, dan renungkan. Bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami akan melakukan perintah-Mu, melakukan pekerjaan di dunia ini sebagai anak-anak terang, hidup dalam kasih kepada orang-orang yang butuh kami, yaitu hidup terutama kepada orang terdekat kami, melayani dengan sungguh-sungguh orang yang ada di dekat kami saat ini, baik istri atau suami, anak-anak, orang yang punya anak, dan juga keluarga, terutama dalam keluarga yang lebih dulu diutamakan, karena dalam keluarga di situ terbangun cinta kasih Tuhan yang nyata untuk saling melekat, membangun, dan setia dalam pergumulan setiap masalah yang dihadapi, untuk tetap kuat menghadapi segala godaan tantangan hidup dan rupa-rupa godaan dunia. Biarlah kami selalu bertobat setiap hari dalam hidup kami, supaya diperbaharui, dimeteraikan dalam janji-Mu, agar kami yang percaya dan tidak lagi hidup jatuh ke lubang yang sama dalam dosa, diberi kesempatan untuk hidup dan bertobat, dan diberi tempat di hati-Mu untuk kami siap sedia berjaga-jaga dan berdoa pada saat kedatangan-Mu, supaya kami tidak lagi kedapatan bercacat celah. Tetap kuat dalam iman, tetap percaya, tetap berbuat kasih, tidak melakukan kejahatan. Biarlah Tuhan selalu memelihara, menjaga, menghargai kami sebagai orang-orang yang tetap setia, memberikan tempat di hati-Mu. Paling tidak kami bisa setia dan tidak jatuh ke dalam lubang dosa yang penuh dengan tipu-tipu dan rayuan si jahat. Tetaplah kami ingin selalu Tuhan hidup dalam pertobatan dan cinta kasih kepada-Mu yang utama dan kepada sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini.